Saya udah mulai panen pepaya, bisa memberi ibu-ibu keluarga makan pepaya nih. Ini pepayanya bagus-bagus. Nih saya akan kupas buat mencoba ibu-ibu ini pepaya pertama panen. Tuh sampai merah-merah begini tuh. Ini usaha buat tambahan dari hasil lebih dari tani sayuran. Ini bisa melebihi hasilnya dari sayuran. Soalnya kan kalau untuk sekarang sayuran pupuknya mahal. Kalau pepaya cuman dipupuk satu kali, panennya berkali-kali. Bisa panen sampai 40 kali. Untuk pepaya aromanis ini jenisnya pendek. Tuh, coba bisa dilihat di video ini, udah kelihatan pendek-pendek, udah ada yang kuning juga. Ini udah ada yang mateng, ini bagus-bagus. Alhamdulillah bisa menambah untuk penghasilan, bisa mengasih untuk ibu-ibu ini. Saya punya usaha sale pisang yang diproduksi oleh Nur Saidah nih buat ibu-ibu yang kerja. Alhamdulillah untuk sale pisang ini udah kurang lebih 10 tahunan lah dari awal. Nih coba ibu-ibu, dicobain dulu pepaya. Sok vitamin itu sale dapur pisang. Terima kasih Panjang. Ya. Aduh enaknya. Ya kalau mau lagi anak ini bisa ngambil bibitnya dari Odesa, ada pembibitan, asal nanamnya yang baik-baik, cara pengurusannya, pengolahannya harus disemprot juga lagi kecil, soalnya ada juga bereng putih yang suka menyerang pepaya. Nih coba lagi. Oh ibu ini lagi mules gak mau makan pepaya katanya. Ini yang ini aja lagi. Maunya makan apa? Mau itu jalan. Ya soalnya istri saya lagi punya niat jadi nggak bisa makan pepaya untuk sekarang. Ini disisain buat istri saya nanti berbuka puasa. Nih udah sekian dari saya, mengucapkan terima kasih untuk Odesa dan semuanya. Kan ini menanam segala macam tanaman ya, mukol, bawang, dan lain-lain lah, pokoknya pisang juga. Pertanyaannya itu kenapa Pak Enjang ini nggak nanam pepaya sebelumnya ini? Soalnya bukannya nggak nanam gitu, tapi udah mencoba pembibitan, tapi selalu gagal. Udah 2 kali pembibitan gagal gitu. Penyemaiannya, caranya jadi kan belum tahu gitu. Nah, alhamdulillah sesudah ada Odesa, saya bisa nanam pepaya. Oh, berarti Odesa memberikan dalam bentuk apa Pak? Udah jadi benih gitu. Oh, udah jadi ya tanamannya ya, udah berapa tanaman. senti kira-kira waktu itu? Paling 30 cm lah. Oh, 30 cm. Tingginya udah 30 cm. Jadi kalau misalkan petani lebih mudah dikasih biji atau dikasih benih seperti tanaman itu? Lebih mudah dikasih udah jadi tanaman. Oh ya, tinggal nanam, tinggal tanam, pupuk, udah nyemprot, paling penyemprotan untuk awal gitu. Jadi ya Bapak ini udah pernah berusaha untuk mau menanam pepaya dari biji gitu ya, disemai cuma gagal. Ya gagal. Kali gagal, habis itu ya udah. Ya udah. Alhamdulillah ada Odesa, ada program menanam pepaya. Saya ambil 100 pohon. Iya. Alhamdulillah udah mulai nih mau panen. Ya. Tadi kan kita sudah dengar ya, Panjang ini sudah mencoba membibit atau menyemai pepaya, tapi gagal. Ini kita perlu tahu nih Pak ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini tolong dong dibuka rahasianya, gimana bisa berhasil gitu dalam penyemaian pepaya ini. Berhasil atau tidaknya itu
sebetulnya karena petani itu kan faktornya itu udah kebiasaan ya. Seperti panjang itu sebetulnya bukan nggak bisa, kalau cuma satu ya barangkali belum pernah belajar cara membibit, karena panjang itu kan bukan petani pembibit. Panjang itu petani sayuran, dia itu nanam, bahkan barang-barang banyak udah jadi, udah tumbuh, tinggal mupuk, memelihara. Jadi antara si petani pembibit sama si petani ladang itu beda sebetulnya. Atau misalnya dari media tanamnya itu, kalau pembenihan itu nggak asal tanah, harus tanah-tanah tertentu, seperti mau humus bambu ya, seperti tanah kompos. Dan kalau pakai tanah dari langsung dari kebun, biasanya unsur haranya udah kurang, jadi pertumbuhannya itu kurang cepat, bukan kurang cepat lagi, jadi kesuburannya kurang gitu. Jadi harus dari tanah-tanah tertentu ya. Kalau ngambil tanahnya itu tanah bambu. Kalau saya pakai tanah bambu atau humus bambu yang biasa saya pakai. Terus pupuknya harus pupuk yang udah matang, ya bisa difermentasi atau udah didiamin lama. Kalau pupuk kandangnya nggak asal pupuk gitu. Tapi kalau petani buat ladang itu, kalau pakai pupuk kandang itu asal pupuk kering kan, ya panjang gitu, asal kering. Tapi kalau pembibitan bukan nggak asal kering. Jadi ya kalau bisa fermentasi harus difermentasi, kalau enggak harus didiemin. Udah misalnya ada 1 tahun itu, tapi dengan diolah kondisinya, itu akan fermentasi dengan alamiah. Harusnya gitu. Sebetulnya kalau panjang dicoba diulang mah kesananya jadi biasa dulu. Nah, kalau begitu keadaannya berarti kita harus mengadakan kursus pembenihan pepaya nih Kang Ujang ya. Jadi tahun ini kita bisa mengadakan ya 15 orang, 20 orang itu ya, peserta yang bisa mengikuti pembenihan pepaya, agar petani-petani ladang ini punya pengalaman dan punya bekal ilmu untuk praktek dalam penyemaian pepaya gitu. Saya berterima kasih atas bantuan Mpok